Ini Bapak Ibu yang ada yang mau pergi umroh di sini? Pergi umroh, kalau Saudi kan mulainya hari Senin. Sehingga kalau ada yang mulai di sini hari Selasa, kemudian berangkat pergi umroh dan dia Idul Fitrinya di sana. Kalau di Saudi Idul Fitrinya atau puasanya cuma 29 dan dia memulai di sini hari Selasa, berarti dia puasa 28 hari. Itu ada jamaah beberapa masjid akan pergi umroh, jadi mulai puasa di sini hari Selasa, lalu kemudian pergi dan Idul Fitri di Saudi. Kalau Saudi kan hari Senin mulai. Jadi kalau Saudi 29 berarti dia puasanya 28. Ada puasa 28. Jadi bagaimana? Dia tetap mengikuti sebagaimana Idul Fitri di daerah. Jadi Saudi Idul Fitri, dia juga ikut sholat Idul Fitri. Tapi dia nanti harus mengganti satu lagi. Jadi harus mengganti. Karena bulan Qamariah ini tidak ada yang 28. Kalau tidak 29, 30. Cuma 2. Makanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita mencoba mengkaji beberapa hal terkait dengan hukum-hukum ibadah puasa yang kita ambil daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah puasa ini, karena dia terkait dengan ibadah, maka tuntunannya juga diambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya segala terkait dengan ibadah, maka tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumber utama. Walaupun nanti para ulama masuk untuk menafsirkan atau memahami, sehingga ketika terjadi perbedaan di dalam menafsirkan atau perbedaan di dalam memahami, itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang sifatnya mungkin terjadi, karena para ulama itu mereka menafsirkan sesuai yang mereka pahami. Yang penting yang menafsirkan itu adalah ulama, karena kalau para ulama tentu mereka tahu dalil-dalilnya. Maka yang menjadi patokan bagi kita itu adalah dalil yang dipakai atau landasan yang dipakai dalam mentafsirkan baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat dakhala alayya an-nabiyyu dzata yaumin. Suatu hari, kata Sayyidah Aisyah, Nabi masuk kepadaku. Maksudnya Nabi datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Masuk atau datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rumahnya banyak, orang rumahnya juga banyak. Kalau kita Bapak Ibu mungkin rumahnya banyak, orang rumahnya tidak satu. Alhamdulillah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau rumahnya banyak, orang rumahnya juga banyak. Yang penting jangan orang rumahnya banyak, rumahnya satu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menjalankan sesuatu sesuai dengan perintah Allah. Jadi termasuk Nabi ini poligami itu adalah isyarat, wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan karena hawa nafsu. Nah, ini sering orang kadang-kadang mengidentikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak istrinya, bahkan ada orientalis yang mengatakan itu karena Nabi nafsu. Nauzubillah. Nabi sama sekali tidak.
Kenapa? Karena kalau kita lihat Nabi SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah pertama kali itu umur 40 tahun. Walaupun disebutkan dalam sejarah bahwa Sayyidah Khadijah itu wanita istimewa, tetapi Nabi SAW kita lihat menikahi beliau selama bersama dengan Sayyidah Khadijah, Nabi tidak ada menduakan. Meninggal Sayyidah Khadijah, barulah kemudian Nabi SAW menikah. Menikah yang kedua itu adalah Saudah binti Zam'ah, dan itu pula perempuan yang sudah lanjut usia. Umur istri kedua Nabi itu umurnya adalah kurang lebih 60 tahun. Jadi sudah nenek-nenek. Maka orang bilang saya mau poligami ikut sunnah Nabi, tapi yang dicari umur 18 tahun. Itu nafsu, itu enggak sunnah Nabi. Jadi bukan tidak boleh, tetapi kadang-kadang kita kurang tepat amalan kita yang disertai dengan hawa nafsu atau keinginan pribadi, lalu kemudian kita landaskan atau dasarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak begitu. Maka beliau menikah itu adalah karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan Nabi berbuat, berbicara saja Nabi sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Nabi berbicara sesuai dengan wahyu yang diilhamkan kepada. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi, hal indakum syai'un? Apakah punya sesuatu wahai istriku? Kata Nabi. Maksudnya ada makanan tidak? Kata Sayyidah Aisyah, qulna la. Kami mengatakan tidak punya apa-apa. Jadi terkadang di rumah Rasulullah itu tidak ada apa-apa yang bisa dimakan, karena beliau senantiasa memberikan apa yang dia punya. Apa yang dia miliki dikasih. Orang datang dikasih. Maka terkadang di rumah beliau ini tidak ada makanan sama sekali, tidak ada yang bisa dimakan. Dan ini tentu berbeda dengan rumah kita. Kalau kita alhamdulillah makanan berlimpah, terutama di bulan Ramadan ini. Ketika sudah mau berbuka, Masya Allah, semuanya ada, kecuali yang tidak ada. Jadi semua terhidang, semuanya nampak menggiurkan. Lalu kemudian ketika sudah masuk waktu Allahumma lakas sumtu wa bika amantu, terteguk air, kemudian yang lain tidak lagi termakan. Akhirnya mubazir. Maka kadang-kadang perilaku umat Islam di bulan puasa ini itu kadang-kadang banyak perilaku mubazir, makanan terbuang, makanan tersia-siakan. Ini kadang-kadang menjadi introspeksi bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena wajar ketika siang hari apalagi panas. Ini beberapa hari ini panas terasa puasa. Itu ketika pergi ke pasar mau beli bukan semua mau dibeli. Mau kolaknya, mau jusnya, pokoknya semua nampak menggiurkan. Disitulah kita diuji agar tidak menjadi orang-orang yang mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu bersaudara dengan syaitan. Maka kalau kira-kira akan mubazir, bagilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi tidak betul juga begitu. Daripada mubazir, bagi ke orang. Artinya apa? Berarti sisa-sisanya. Kita memberi yang terbaik. Jadi intinya bahwa bulan Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, punya kepedulian, punya rasa solidaritas, berbagi. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, mereka banyak kelaparan, kesusahan makanan, maka kita menyisihkan apa yang kita punya untuk saudara-saudara kita yang di sana juga. Kata Sayyidah Aisyah, kami tidak punya makanan ya Rasulullah. Maka kemudian kata Nabi SAW,
idzan fa inni idzan shaimun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu saya berpuasa. Jadi hadis ini mengatakan bahwa Nabi datang, disebutkan dalam riwayat lain Nabi itu datang di pagi hari. Kemudian Nabi bertanya, ada makanan? Kalau di kita mungkin ada sarapan, ada yang bisa disantap untuk sarapan. Kata Sayyidah Aisyah tidak ada. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu saya berpuasa. Kemudian summa atana yauman akhar. Pada hari yang lain kata Sayyidah Aisyah, datang lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqulna, kami berkata kepada beliau, uhdiya lana haisun. Dihadiahkan kepada kami makanan hais. Makanan hais ini semacam makanan yang terbuat dari kurma dan susu. Dan memang di Arab karena banyaknya kurma, jadi banyak makanan yang diolah dari kurma dan juga susu. Faqala, maka Nabi berkata, hari ini tunjukkan kepadaku makanan itu. Falaqad asbahtu shaiman. Kata Nabi, saya tadi pagi saya berpuasa. Hari ini saya puasa. Fa'akala, ditunjukkan makanan tadi, lalu kemudian dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi Nabi bertanya makanan tidak ada, kemudian beliau puasa. Kemudian suatu hari Nabi berpuasa, ada makanan, beliau makan. Berarti tidak jadi puasa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Kemudian para ulama mengambil hukum daripada hadis ini. Yang pertama, bahwa puasa ini ada banyak macamnya, ada memiliki banyak jenis. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang dituntut kepada kita. Kalau kita tidak melaksanakan maka kita berdosa. Ada yang pertama puasa Ramadan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, kutiba di situ dituliskan. Ulama tafsir mengatakan furidu alaikum, diwajibkan kepada kalian. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu. Umat terdahulu juga puasa. Dikisahkan bahwa Nabi Adam itu tidak punya umat, belum punya umat, karena beliau manusia pertama. Ya umatnya anak-anak beliau lah. Tapi tidak disebut sebagai umat. Maka tidak ditemukan bahwa apakah Nabi Adam itu punya syariat puasa atau tidak. Tapi yang disebutkan bahwa Nabi Nuh itu sudah punya umat, karena sudah mungkin manusia sudah mulai ramai. Maka disebutkan sempat ditenggelamkan ya, yang kisah terkenal. Maka Nabi Nuh puasa. Tapi disebutkan puasa Nabi Nuh ini puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap pertengahan bulan. Itulah yang 13, 14, dan 15. Itu puasanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Daud puasanya lebih berat daripada kita. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Jadi selang-seling. Kalau dihitung berarti setengah tahun puasanya. Kita alhamdulillah 30 hari dalam satu tahun. Ini pun nampaknya tidak cukup 30 hari. Kemungkinan besar 29 hari. Yang memulai hari Selasa, yang memulai hari Senin, insya Allah 30. Nah, pokoknya antara 30 dengan 29, dengan sampai 28 atau 31. Ini Bapak Ibu yang ada yang mau pergi umroh di sini? Pergi umroh, karena Saudi kan mulainya hari Senin. Sehingga kalau ada yang mulai di sini hari Selasa, kemudian berangkat pergi umroh, dan dia Idul Fitrinya di sana. Kalau di Saudi Idul Fitrinya atau puasanya cuma 29, dan dia memulai di sini hari Selasa,
berarti dia puasa 28 hari. Itu ada jamaah beberapa masjid akan pergi umroh, jadi mulai puasa di sini hari Selasa, lalu kemudian pergi dan Idul Fitri di Saudi. Kalau Saudi kan hari Senin mulai. Jadi kalau Saudi 29 berarti dia puasanya 28. Ada puasa 28. Jadi bagaimana? Dia tetap mengikuti sebagaimana Idul Fitri di daerah itu. Jadi Saudi Idul Fitri, dia juga ikut sholat Idul Fitri. Tapi dia nanti harus mengganti satu lagi. Jadi harus mengganti. Karena bulan Qamariah ini tidak ada yang 28. Kalau tidak 29, 30. Cuma 2. Makanya kan dilihatlah anak bulan di tanggal 29. Kalau tidak nampak, maka cukupkan bulan itu menjadi 30. Jadi memudahkan juga. 29, 30. Kalau bulan mengacu pada matahari kan ada 28, 29, 30 dan 31. Nah, itu kalau sempat bulan Qamariah ini 4 juga ada 28, 29, 30, 31. Bisa jadi kita 4 hari lebaran berturut-turut. Kalau sudah beda pendapat, mungkin ada yang puasa 28, 29, 30, 31. Nah, tapi kita bulan Qamariah ini kalau tidak 29, 30. Maka hanya ada 2. Jadi itu syariat kita. Nabi Muhammad SAW diberikan syariat. Nabi Muhammad dan umatnya berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Dan ditambahkan keistimewaan adanya malam Lailatul Qadar. Mungkin umat dahulu ada yang puasanya sama dengan Nabi Muhammad. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu disyariatkan juga baginya puasa sebulan Ramadan sama dengan Nabi Muhammad. Tapi keistimewaan umat Nabi Muhammad yaitu dia diberikan malam Lailatul Qadar yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Itulah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini kata para ulama bahwa puasa ada beberapa jenis. Puasa wajib bulan Ramadan, kemudian puasa nazar, wajib juga nazar. Siapa yang bernazar, saya nanti kalau saya bisa pergi umroh pulang dengan sehat, maka saya akan puasa 3 hari. Itu nazar. Ada cita-cita yang dinazarkan, kalau saya berhasil mendapatkan ini, maka saya akan puasa 2 hari, 3 hari atau berapa hari. Yang penting jangan sampai bernazar saya akan puasa 1 tahun. Itu berat, takutnya tidak bisa dilaksanakan. Kalau puasa nazar ini jangan banyak-banyak. Puasa nazar ya paling tidak sehari, 2 hari, 3 hari itu sudah banyak. Saya bernazar puasa 1 bulan, itu berat. Kadang-kadang di saat kita mengalami kesulitan, itu kita bersemangat ingin ibadah. Jadi bernazar. Ada juga orang bernazar, saya bernazar ingin makan kambing. Ini bagus ini. Apalagi mengundang tetangga, mengundang jamaah Masjid Al-Furqan kan. Kalau saya berhasil ini, anak saya berhasil, pokoknya makan kambing di Masjid Al-Furqan. Itu mantap. Jadi nazarnya itu semuanya dapat. Dia yang bernazar, orang yang menikmati kan gitu. Jadi nazar ini kalau terpenuhi daripada apa yang dinazarkan itu, maka wajib kita tunaikan. Maka ibadah puasa kalau dinazarkan dia menjadi wajib. Ada lagi ibadah puasa yang wajib, yaitu adalah ketika melakukan pelanggaran ketika dia ihram. Dia pergi haji atau umrah, di saat dia ihram, misalnya kalau laki-laki tidak boleh menutup kepala. Karena di bis dia dari Madinah ke Mekah kedinginan, akhirnya ditutupnya kepala. Itu melanggar. Jadi melakukan pelanggaran daripada ihram. Maka dia bisa memilih salah satu daripada 3 hal. Yang pertama menyembelih seekor kambing,
Yang kedua, memberikan makan kepada 6 fakir miskin di tanah haram. Yang ketiga, dia berpuasa 3 hari di tanah haram, 7 hari ketika dia pulang. Itu juga puasa wajib kalau dia memilih berpuasa. Jadi boleh memilih salah satunya. Itu kalau melakukan pelanggaran ihram. Jadi boleh memilih salah satu di antara 3 hal. 1, menyembelih seekor kambing. 2, memberi makan kepada fakir miskin. 3, yaitu adalah berpuasa 3 hari di tanah haram, 10 hari ketika pulang. Itu kalau pelanggarannya yang biasa-biasa saja, seperti memotong rambut, memotong kuku. Kalau perempuan menutup wajah, menutup telapak tangan, itu pelanggaran ketika ihram. Bukan ketika haji atau umroh, tapi ketika pas ihram. Nah, itu tidak boleh. Itu kalau pelanggarannya biasa. Tapi kalau pelanggarannya berat, seperti melakukan hubungan suami istri, maka itu tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan seekor kambing, memberi makan fakir miskin, atau berpuasa. Tidak ada pilihan. Pilihannya cuma satu, menyembelih seekor unta. Itu kalau melakukan hubungan suami istri di saat ihram. Jadi jangan dipikir, tidak apa-apa lah, santai aja, nanti puasa 3 hari, 10 hari ketika pulang. Ya, ketika berihram melakukan hubungan suami istri, maka tidak ada pilihan menyembelih seekor kambing, memberi makan, atau berpuasa. Itu hanya pelanggaran-pelanggaran yang kecil, motong kuku, motong rambut. Tapi kalau pelanggarannya berat, maka dia pilihannya satu, menyembelih seekor unta. Unta itu mau 40 juta harganya. Jadi itu ketentuannya. Maka puasa, ketika dia memilih puasa, itu adalah puasa wajib. Ada lagi puasa sunnah. Puasa sunnah ini banyak. Puasa Syawal yang akan kita masuk setelah Ramadan, puasa Senin Kamis, termasuk puasa Nabi Daud alaihissalam. Itu puasa sehari berbuka, sehari puasa. Itu juga sunnah bagi kita yang mau melaksanakan. Puasa 3 hari setiap bulan juga sunnah. Puasa 10 Muharram juga sunnah. Puasa 9 Zulhijjah. Jadi rata-rata puasa umat terdahulu itu menjadi sunnah bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu kemuliaan dan keistimewaan. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Kata para ulama bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di pagi hari tidak menemukan makanan, maka beliau kemudian berpuasa. Ini bukan puasa wajib, ini adalah puasa sunnah. Karena kalau puasa wajib itu harus diniatkan di malam hari paling tidak, atau sebelum masuk waktu daripada sholat subuh. Sebagaimana hadis lain menyebutkan, "Man lam yubayyitin niyya fil lail fala siyama lahu." Siapa yang tidak menetapkan, memantapkan niat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Nah, jadi ini berlaku untuk puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus ditancapkan niat itu di malam hari. Makanya ulama kita di Indonesia ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita diajak untuk berniat agar tidak lupa. Makanya sholat tarawih itu biasanya selesai kan, Nawu asyama rahimakumullah, berniatlah untuk berpuasa. Lalu kemudian kita sama-sama nawaitu Sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sana lillahi ta'ala. Walaupun ada kemudian mengatakan itu bid'ah, niat bareng-bareng itu bid'ah. Khawatirnya begini, ketika kita pulang lalu kemudian kita kelelahan, kemudian kita makan, kemudian tertidur sampai masuk waktu subuh, tidak ada niat, berarti puasa itu tidak sah dan harus diganti pada hari yang lain. Jadi konsekuensinya puasa Ramadan ini kalau tidak ada niat di malam hari, maka puasa itu tidak sah dan harus diganti pada hari yang lain. Maka itu fungsi kita meniatkan di malam hari.
Apakah kalau perlu setelah kita berbuka kita niat lagi. Ini terutama dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa kalau dia sudah berniat di awal bulan dan mengatakan, ya Allah, aku berniat 1 bulan puasa yang akan datang, itu menurut mazhab Maliki sudah oke, sudah bisa dipakai. Ya, itu bagus untuk jaga-jaga. Nah, jadi sejak awal itu sudah berniat untuk 1 bulan. Niatnya kapan? Sebenarnya niat ini kayak sholat, itu kan di awal sholat. Allahu Akbar, makanya di hati. Jadi tidak bisa di pintu masjid niat saya sengaja dia untuk sholat, baru kemudian masuk berdiri Allahu Akbar tanpa niat, tidak bisa dalam bahasa Syafi'i. Jadi an-niyatu, niat itu adalah al-qasdu, tujuan di dalam hati, muqtarinun bi awwalil fi'li, yang mana itu terjadi di awal perbuatan. Wudu ketika mulai membasuh muka, sholat ketika takbiratul ihram, puasa kapan kita mulai puasa? Mulai puasa ini ketika mulai terbit fajar, masuk masuk waktu sholat subuh. Kalau sekarang jam berapa? Jam 5 lewat 5 menit. Nah, itulah mulai kita berpuasa, karena dia pas masuk waktu sholat subuh. Makanya kata Nabi SAW, kulu washrabu hatta tasma'u adhana ibna Ummi Maktum. Kalian di malam hari itu makan dan minum silahkan sampai mendengarkan azannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi kalau Ibnu Ummi Maktum ini mas azan beliau pas masuk waktu sholat subuh. Kalau Bilal bin Rabah azan kurang lebih 1 jam sebelum masuk waktu sholat subuh. Itu Bilal bin Rabah. Kalau Ibnu Ummi Maktum pas waktu sholat subuh beliau azan. Maka kata Nabi, silahkan makan di malam hari, minum sampai dengarkan azan Ibnu Ummi Maktum. Itu artinya bahwa kalau sudah dengar azan berhenti makan. Jangan terkecoh ada tulisan menyebar masih boleh makan sampai azan selesai. Ya, 1 jam sebelum waktu sholat subuh untuk mengingatkan. Jadi sampai sekarang berlaku di Saudi. Kan yang pergi umroh bulan puasa ini hati-hati kalau dengar azan jam-jam ya masih agak dini hari gitu. Nah, itu belum azan subuh itu. Takutnya kan pikirannya azan subuh, tak makan-makan sahur, ternyata itu baru azan pertama. Di Pekanbaru ini ada beberapa juga masjid menerapkan. Saya pernah dengar lewat itu dengar azan jam 3 gitu. Ada juga pernah azan jam 3 cuman dia ini ngelindur gitu, bukan memang menyiapkan gitu. Cuman ketika dia azan jam 3 banyak orang datang karena kaget. Pas dia azan waktu sholat subuh tidak ada yang datang. Jadi orang kita ini suka yang aneh-aneh. Dipanggil untuk azan waktu sholat tidak datang. Azan coba di sini ada yang azan jam 9 pagi, insya Allah banyak yang datang. Ramai yang datang. Jadi masih diterapkan sampai sekarang. Cuman mungkin agak berat juga karena azan pertamanya kadang-kadang terlambat, apalagi 2 azan. Kalau mau diterapkan di Masjid Al-Furqan ini paling tidak gaji qorib ditambah ya. Karena azannya bertambah. Nah, maka muazzin di bulan Ramadan ini pas masuk waktu sholat subuh tuh kalau bisa azan. Karena kan azan itu adalah untuk memberitahu masuknya waktu sholat. Jadi kita masuk waktu sholat subuh itu berhenti makan, langsung berhenti. Tidak boleh, kenapa? Karena sudah masuk waktu sholat subuh. Makanya kan azan itu harus terdengar, tidak hanya sebagai syiar, tetapi dia memberitahu bahwa waktu sholat subuh sudah masuk. Makanya dulu muazzin Nabi SAW, Nabi perintahkan untuk naik ke bukit-bukit. Kalau sekarang kan alhamdulillah tidak perlu naik. Jangan pula itu kan sunnah Nabi, maka naiklah ke atas masjid untuk azan. Tidak perlu.
orangnya di bawah, tetapi suaranya yang kemana-mana. Itu hebatnya teknologi. Jadi tidak perlu orangnya yang naik. Maka masuknya waktu sholat subuh kita menahan. Di saat menahan itulah mestinya berniat. Cuman karena agak sulit dalam puasa ini masuk waktu sholat subuh langsung kita berniat, maka dimudahkan boleh berniat sejak di malam hari. Ini kemudahan niat di dalam ibadah puasa. Jadi tidak harus menunggu masuk waktu sholat subuh baru kemudian kita berniat. Jadi adapun kita ada imsak sunnah 10 menit sebelum azan, itu adalah mengikuti sunnah Nabi SAW yang Nabi memberikan jarak antara sahur beliau dengan waktu azan itu kurang lebih membaca 50 ayat. Membaca 50 ayat dengan bacaan yang standar, insya Allah itu kurang lebih 10 menit. Jadi imsak sunnah itu 10 menit sebelum azan, itu sunnah Nabi SAW. Jadi antara sahur dengan masuknya waktu sholat terbit fajar itu kurang lebih Nabi membaca 50 ayat kurang lebih. Tapi kalau misalnya terbangun karena bunyi trompet imsak, baru terbangun, suara yang menggelegar dari masjid, sahur, tidak bangun dia. Pas sudah baru bangun. Ini udah imsak nih, makan aja, jangan khawatir. Makan nasi itu, makan ikan, makan ayam, tapi tidak usah dikunyah, karena sudah tinggal dikit waktu dah kan. Masukkan air biar dapat banyak. Kalau dikunyah kan sedikit dapatnya. Jadi masih boleh, jangan khawatir. Kalau cuman imsak yang trompet itu masih boleh sampai nanti, tapi hati-hati, perhatikan bahwa jam berapa imsaknya. Karena kadang-kadang muazzin itu juga karena mungkin dia kebelet pergi pula ke toilet kan, habis itu ke toilet 10 menit pula kita makan, padahal waktu subuh sudah masuk. Makanya perlu kita tahu tuh setiap hari itu imsak subuh tuh masuk waktu sholat subuh jam berapa. Itu kan dalam rangka kita hati-hati terhadap ibadah kita, karena memang sangat sangat detail untuk menentukan batas. Kalau dalam Al-Quran itu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas makan dan minumlah sampai jelas benang putih dan benang hitam. Berarti itu adalah batas yang betul-betul kita tidak boleh makan lagi. Ketika sudah jelas hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Memang kita agak susah tuh mana benang putih, mana benang hitam. Tapi kita dimudahkan dengan ilmu falak. Itulah ilmu falak dengan jam tadi. Alhamdulillah, itu kemudahan bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk puasa sunnah boleh tidak berniat di malam hari. Ketika di siang hari dia ingin berpuasa, silahkan. Ini puasa sunnah, tidak ada masalah. Ada kemudahan di situ. Ya, ketika puasa sunnah Nabi tadi, dia sedang berpuasa, kemudian ada makanan, beliau makan. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan bahwa puasa sunnah boleh kita buka kapan saja. Jadi puasa sunnah itu walaupun kita sudah mulai, tidak wajib kita menyampaikan. Apalagi pergi ke rumah kawan, dibuatkannya pula teta luar. Ada undangan makanan, ada alasan, tidak ada alasan aja kadang-kadang tidak sampai. Apalagi ada alasan menghormati kawan. Jadi dihidangkannya kopi goreng pisang kipas pula kan. Awak sedang puasa sunnah. Di saat itu boleh kita membatalkan. Boleh saja, tidak ada masalah. Dan tidak wajib diganti pada hari yang lain. Itu menurut mayoritas ulama. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, walaupun puasa sunnah, kalau dia sudah memulai, maka kalau dia batalkan wajib diganti pada hari yang lain. Jadi menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i,
puasa sunnah yang sengaja dibatalkan tidak wajib diganti pada hari, tidak wajib diganti pada hari yang lain. Mazhab Hanafi di sini lebih berat. Puasa sunnah pun yang kalau sengaja dibuka wajib diganti pada hari yang lain karena dia sudah memulai. Tapi alhamdulillah mayoritas ulama puasa sunnah yang sudah dimulai sengaja dibuka itu tidak wajib diganti pada hari yang lain. Pahalanya karena puasanya dibatalkan, ya tentu batal juga pahalanya. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Kalau kita membatalkan karena misalnya menghormati kawan, kan itu ada uzur. Kata Nabi kan orang yang sudah berniat lalu kemudian tidak menyampaikan perbuatannya karena ada uzur, maka dia sudah dikasih satu pahala. Jadi tetap dapat. Kalau niatnya menghormati tamu, tentu dia pahala menghormati tamu. Dan pahala terkait dengan muamalah itu biasanya lebih besar dengan pahala yang bersifat pribadi. Artinya pahala yang berkaitan dengan orang. Makanya seperti majlis ilmu atau menolong orang. Makanya kalau punya rezeki berlebih, bisa dia haji berulang kali. Mana lebih utama? Haji berulang kali, umroh berulang kali, atau dia menolong orang lain? Ulama mengatakan menolong orang lain lebih utama. Karena ibadah sosial ini itu lebih besar pahala dibandingkan dengan ibadah pribadi, kecuali yang menjadi kewajiban bagi dia. Tapi kalau haji pertama kan wajib. Tapi di kita kan, ambo rindu lagi Ustaz mau pergi. Ya gimana lagi rindu dan terobat daripada sakit nanti kan. Maka di kita haji berulang kali, umroh berulang kali. Tapi tidak masalah, semuanya bagus. Yang penting tidak ada yang dilalaikan. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Ada tanya jawab?